Selamat pagi sahabat Muni Teguh, dengan saya Dr. Catherine Gunawan. Hari ini kita akan membawakan topik dengan Dr. Lucy Sandra Hutahian, spesialis okupasi kita di Rumah Sakit Muni Teguh kita ya dok ya. Oke, selamat datang dokter. Terima kasih. Oke dok, kembali lagi sama kami ya dok ya. Belum bosan kan dok? Belum. Oke dok, jadi untuk topik hari ini kita membahas apa ya dok? Hari ini kita mau bahas mengenai kecelakaan kerja dan kecacatan. Oh, itu salah satu topik emang sering dicari ya dok ya? Iya, itu salah satu kompetensi kedokteran okupasi yang biasanya paling banyak pasiennya bahkan. Iya dokter. Oke, jadi kalau untuk sahabat Muni Teguh, kalau ada yang mau bertanya kepada Dokter Lucy, selagi saya yang bertanya boleh ya masukkan pertanyaannya ke dalam comment sectionnya. Oke, jadi dok. Jadi kan dokter mau membahas tentang kecelakaan kerja hari ini. Mungkin bisa dok dijelaskan sedikit tentang kecelakaan kerja dokter? Oke, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2021 itu dinyatakan bahwa kecelakaan kerja adalah segala kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan berhubungan dengan pekerjaan. Itu satu. Yang kedua nih, segala kecelakaan yang terjadi ketika kita akan berangkat kerja dan pulang kerja melalui jalan yang wajar kita lalui. Gitu. Jadi ketika kita udah keluar dari rumah nih, kuncinya adalah keluar dari rumah, kita udah mau jalan, kalau terjadi kecelakaan itu namanya kecelakaan kerja langsung walaupun belum berada di lokasi kerja. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau pergi dinas dengan misalnya dinas keluar kota nih, segala kecelakaan yang terjadi baik di jalan maupun di tempat dinas itu masuk juga ke dalam kecelakaan kerja, asal dilengkapi dengan surat tugas. Kemudian kecelakaan yang juga terjadi pada saat kita diberikan tugas atau mandat baik pada saat istirahat atau pada saat cuti. Jadi misalnya ini kita ada lagi cuti, tapi tiba-tiba ada tugas yang urgent, kemudian kita dipanggil. Nah, perjalanan dari tempat kita cuti kembali ke tempat kerja atau tempat dinas kita itu kalau terjadi kecelakaan, nah itu juga akan di-cover sebagai kecelakaan kerja selama ingat ada surat tugasnya. Jadi yang penting ada surat tugasnya ya. Kemudian juga ada kalau kasus kematian mendadak nih di tempat kerja, itu juga dimasukkan sebagai kecelakaan kerja. Nah, terus ada lagi, jadi banyak nih ya. Kemudian ada juga yang namanya kalau kita lembur. Jadi ketika kita lembur, kita mengalami kecelakaan, itu juga masuk sebagai kecelakaan kerja selama memang ada juga surat lemburnya, seperti itu. Jadi ingat, segala tugas yang diberikan ke kita di luar tupoksi atau di luar lokasi kerja kita kalau diberikan surat tugas, nanti segala kecelakaan yang terjadi itu akan di-cover sebagai kecelakaan kerja. Oh begitu dok. Berarti kecelakaan kerja itu nggak melulu harus berada di tempat kerja, tapi dari kita keluar dari rumah sampai tempat kerja ataupun kita lembur, asalkan berkas-berkasnya cukup, bisa kita bilang itu sebagai kecelakaan kerja ya dok? Iya bisa. Berarti kalau misalnya lah dok, ada nih yang kena kecelakaan kerja, itu cara ngeklaimnya gimana dokter? Oke, cara ngeklaimnya itu kalau misalnya terjadi kecelakaan nih dan memang oleh karena itu perlu saya garis bawahi kepada para pekerja agar mereka menyadari dan mengetahui mengenai kecelakaan kerja. Karena yang pertama dulu adalah kalau mereka mengalami kecelakaan kerja tentunya mereka akan dibawa berobat nih. Nah, sebaiknya sih dibawa ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan provider asuransinya. Misalnya seperti rumah sakit trauma center seperti milik BPJS TK kan sudah beberapa rumah sakit nih di Kota Medan yang bekerja sama. Nah, kalau dia menyadari bahwa itu memang kecelakaan kerja, dibawa ke rumah sakit, kemudian itu harus dilaporkan dalam 2 kali 24 jam ke pihak BPJS TK maupun di Snaker Trans seperti itu. Sehingga sistem ini namanya laporan pertama. Itu bisa dilaporkan oleh pekerja itu sendiri, pihak perusahaan, keluarga atau teman, kemudian juga bisa dilaporkan oleh rumah sakit atau provider kesehatannya bahwa memang sudah terjadi kecelakaan kerja. Nah, syarat yang lain dari kecelakaan kerja itu adalah ada surat keterangan polisi, misalnya kecelakaan lalu lintas kan ya. Jadi kan diantar oleh polisi nanti akan dikeluarkan suratnya. Atau kalau memang tidak ada surat keterangan polisi bisa digantikan atau dilengkapi dengan keterangan dari 2 orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Seperti itu. Tapi tadi dokter sempat ya bilang tentang kematian mendadak dokter. Nah, kalau kematian mendadak itu dokter, apakah perlu dok visum gitu dokter? Oh, nggak harus. Kalau berdasarkan Permenaker yang tadi saya sebutkan itu tidak harus divisum karena untuk yang ayat pertamanya menyatakan bahwa
kematian mendadak yang tidak diketahui penyebabnya itu jika terjadi di tempat kerja bisa diklaim sebagai kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, dia mengalami penyakit di tempat kerja, kemudian dibawa berobat nih ke rumah sakit, tapi sayangnya tidak bisa diselamatkan dalam 24 jam setelah dia mengalami serangan tersebut. Jadi walaupun memang meninggalnya itu di rumah sakit, bukan di tempat kerja, itu masih bisa dikatakan sebagai kematian mendadak gitu. Nah, jadi tidak ada dinyatakan bahwa harus butuh visum atau tidak. Jadi nggak perlu harus divisum, tapi kecuali jika ada kondisi tertentu yang mengharuskan gitu. Oh gitu dok. Jadi kira-kira yang paling sering ya dok ya menyebabkan orang pergi kerja atau pulang kerja ataupun pada saat bekerja itu tiba-tiba jadi kecelakaan kerja itu apa dok? Oke, jadi kalau data sih berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau seperti Kata Data atau BPS itu belum ada data resminya setiap tahun penyebab kecelakaan kerja yang tertinggi itu apa di Indonesia gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya secara pribadi, kecelakaan kerja yang terbanyak itu justru kecelakaan di jalan raya. Oleh sebab itu, para pekerja diharapkan ketika pergi dan pulang itu harus hati-hati, terutama ini buat para pekerja yang shift malam ya dok ya. Iya dok. Udah lelah. Jadi disarankan nih biar jangan terjadi banyak kecelakaan kerja selesai shift malam. Kalau emang capek, lelah, istirahat aja dulu 1-2 jam, kemudian berkendaralah dengan hati-hati, seperti itu. Berarti memang kecelakaan kerja itu lebih sering pada orang yang kerja di shift yang tidak menentu ya dok ya? Iya, tapi juga kalau data yang ada berdasarkan jenis industri nih doket ya, industri aneka industri itu justru lebih banyak menyumbang kecelakaan kerja dibandingkan industri lain yang mungkin terkesan lebih berat gitu. Nah, aneka industri itu seperti kayak pabrik yang menghasilkan kebutuhan sehari-hari seperti itu. Mungkin karena aneka industri juga lebih banyak ya di Indonesia, jadi angkanya lebih tinggi. Tiap karyawannya lebih banyak kan? Iya betul. Lebih tinggi. Lebih padat karya ya. Iya dokter. Jadi dok, ada nggak jenis-jenis pekerjaan yang kira-kira pekerjaan ini nih lebih banyak ditemukan karyawannya yang kecelakaan kerja atau bagaimana dokter? Oke, sebenarnya nih kecelakaan kerja itu bisa terjadi pada pekerja industri apa saja, jenis pekerjaan apa saja ya dokter Kat ya. Jadi misalnya nih kayak pekerja kantoran, seperti orang yang duduk di belakang meja sehari-hari pun bisa terkena kecelakaan kerja. Jadi tidak ada pekerjaan yang aman dari kecelakaan kerja. Semua bisa terjadi. Apalagi kan tadi dengan notabene bahwa definisinya juga kecelakaan yang terjadi di jalan raya ketika pergi dan pulang kerja juga masuk kecelakaan kerja ya. Tapi jenis industri yang memang memiliki resiko tinggi itu tentunya mengakibatkan kecelakaan kerja yang lebih tinggi jika dikerjakan tidak sesuai dengan SOP yang baik dan benar seperti itu. Nah, terus menggunakan peralatan pekerjaannya itu tidak baik dan benar, tidak sesuai dengan standar, tidak menggunakan alat pelindung dirinya juga. Misalnya ini para pekerja yang bekerja di ketinggian, tentunya mereka kan punya resiko untuk mengalami kecelakaan kerja berupa jatuh dari ketinggian ya, jika alat-alat yang digunakan tidak standar atau tidak memenuhi prosedur kerjanya seperti itu. Jadi yang mau saya garis bawahi di sini adalah setiap pekerjaan itu di luar kecelakaan kerja di jalan raya memiliki karakteristik atau resiko kecelakaan kerjanya sendiri. Oleh sebab itu, maka prosedural kerjanya juga harus dilakukan dengan baik sesuai dengan standar SOP-nya ya, dan menggunakan alat pelindung diri yang baik juga seperti itu. Tapi di segmen yang sebelumnya dokter kita bahas ya dok, kalau misalnya APD itu memang resolusi terakhir ya dok ya? Betul. Kalau memang bisa di awal SOP-nya yang diterapkan yang terbaik dulu, baru kita resolusi terakhirnya yang adalah penggunaan APD dokter. Betul. Jadi kalau APD memang kan di hierarki paling akhir nih untuk melindungi para pekerja ya. Jadi yang pertama itu adalah para pemberi kerja atau manajerial dari sebuah perusahaan itu wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dulu. Jadi di setting nih workstation-nya atau tempat kerjanya itu senyaman mungkin buat para pekerja itu, jangan sampai punya resiko. Misalnya para pekerja yang tadi bekerja di ketinggian tuh, kita kan nggak mungkin nih maksa mereka mengerjakannya di bawah seperti itu. Karena memang misalnya seperti pembersih jendela untuk gedung-gedung pencakar langit ya,
Kan nggak mungkin nih kacanya dipindahin ke bawah dulu. Nah seperti itu. Jadi kalau memang udah dia punya karakteristik pekerjaannya itu adalah beresiko tinggi, yang kita lakukan adalah mulai dari kalau misalnya tidak bisa kita tadi seperti yang kemarin saya sebutkan harus dieliminasi dulu, kan nggak mungkin dieliminasi, disubstitusi, kita ganti nih kan nggak bisa. Kemudian dilakukan perancangan secara teknikal atau engineering. Nah ini bisa kita kerjakan, misalnya kan dia pakai crane atau alat yang bantu dia naik ke ketinggian, itu didesain seaman mungkin buat para pekerjanya. Jadi pekerjanya itu janganlah kerja di ketinggian tapi dikasih alasnya untuk berdiri atau safety netnya juga itu kurang. Nah itu harus dirancang sedemikian rupa agar dia bisa bekerja di ketinggian dengan aman dan nyaman. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya itu administratif. Kalau administratif maka diharapkan mungkin SOP-nya ya Dokter Catherine ya. SOP dari pekerja itu bagaimana? Misalnya pekerjanya memang harus dalam kondisi fit, nanti diperiksa tekanan darahnya, apakah ada keluhan, bagaimana, apakah kurang istirahat atau tidak. Itu untuk menghindari dia mengalami gangguan keseimbangan nih di atas, kan jadinya resiko jatuh ke bawah. Nah setelah administratif baru APD. APD-nya itu apa? Tadi seperti misalnya dia dilengkapi dengan peralatan. Dia pakai helm, kemudian juga dia pakai tali penyangga tubuh yang diikatkan ke bagian tertentu dari misalnya crane-nya itu. Jadi kalau dia jatuh pun itu masih tertahan seperti itu. Nah itu tahapan-tahapannya memang harus dijalani ya Dokter Catherine ya, dengan teratur. Jadi untuk mencegah dan meminimalisir resiko kecelakaan kerja juga. Berarti kalau itu kan Dok, itu dari pihak perusahaan, company lah yang menyediakan untuk kita Dok. Ini untuk kita sendiri Dok, bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada kita sendiri Dokter? Oke. Dari kitanya. Buat kita ya nih para pekerja ya. Jadi yang pertama nih saya mau tekankan adalah harus dalam kondisi tubuh yang fit. Jadi jaga agar tubuhnya fit, sehingga ketika misalnya nih mau berangkat kerja, emang dia aware, dia sadar bahwa dia mau berangkat kerja. Di jalanan dia akan lebih berhati-hati ketika pergi maupun pulang. Kemudian ketika bekerja dia penuh konsentrasi mengerjakan pekerjaannya kan. Nah kalau misalnya pekerja yang tidak fit, tentunya resiko dia akan mengalami serangan atau sakit penyakit di tempat kerja seperti itu. Yang kedua adalah pekerja itu harus tahu dulu standar operasional prosedur di tempat kerjanya seperti apa. Jadi agar dia tahu bahwa bagaimana cara bekerja yang baik dan benar. Tentunya SOP yang ada di setiap perusahaan itu disusun sedemikian rupa untuk menghindari yang namanya kecelakaan kerja ya, untuk menghindari penyakit akibat kerja juga. Jadi itu harus dipatuhi, bukan hanya sekedar peraturan-peraturan aja. Nah yang ketiga, dia harus diberitahukan juga apa resiko yang mungkin terjadi kalau dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Jadi misalnya dia biar meningkatkan kesadaran para pekerja nih bahwa mereka memiliki resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja di tempat kerjanya, sehingga para pekerja ini nantinya bisa lebih patuh terhadap peraturan yang ada dalam SOP-nya. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan peralatan dengan baik dan benar ataupun APD kalau memang ada. Jadi kalau itu disediakan peralatannya, disediakan APD-nya, pakai dengan baik dan benar. Kemudian maintenance dengan sebaiknya. Ya Dokter ya. Iya. Juga kadang Dokter. Jangan asal nempel aja ya. Enggak diklaimnya Dok, dipakainya. Betul sekali. Jadi itu ya para pekerja ya, kita harus bisa untuk sesuai dengan prosedur yang ada bekerjanya. Oke Dok, bilanglah orang itu udah SOP pelaksana jelas, pas si pekerja juga udah semua yang dilakukannya Dok, tapi memang terjadi kecelakaan kerja Dok. Kira-kira apa yang harus dilakukan dalam penanganannya Dok? Oke, jadi kalau terjadi kecelakaan kerja ini, walaualam ya, jangan sampai terjadi. Nah kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, kita harus tahu dulu ini kecelakaan kerjanya terjadinya di mana, memenuhi standar atau tidak. Kemudian tentunya harus dibawa ke sarana pengobatan kalau memang terjadi kecelakaan kerja, karena akan dilakukan pertolongan pertama. Biasanya kalau memang kondisinya tidak terlalu parah, pertolongan pertama itu bisa dikerjakan di fasilitas terdekat umumnya. Misalnya kalau di perusahaan itu ada kliniknya, apakah dilakukan pertolongan pertama dulu P3K. Tapi kalau memang kondisinya butuh segera darurat, itu bisa segera langsung dibawa ke sarana kesehatan yang lebih lengkap fasilitasnya, atau kalau bisa yang sudah kerjasama sebagai BPJS Center atau Trauma Centernya BPJS TK seperti itu. Nah nanti kalau di situ akan dilakukan penanganan pertama nih buat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan jenis kecelakaannya. Jadi semuanya itu nanti akan diberikan pertolongan pertama dengan baik sekali. Kalau misalnya terjadi kecelakaan di daerah kepala, tentunya nanti akan diberikan pertolongan apakah dia perlu CT scan, pemeriksaan penunjang, dan akan dikonsulkan ke dokter spesialis yang terkait. Seperti itu. Nah, ketika dia sudah dilakukan penanganan pertamanya,
Baru nanti jangan lupa nih ya buat para pekerja atau pihak manajerial itu dilaporkan pekerjanya mengalami kecelakaan kerja. Jadi itu bisa seperti yang saya sebutkan ya, bisa dilaporkan oleh pihak perusahaan, pihak pekerja sendiri jika memungkinkan dia telepon ke perusahaannya misalnya, keluarga atau temannya, atau orang yang mengetahui kondisinya, bahkan rumah sakit yang menanganinya itu bisa juga melaporkan karena harus 2 kali 24 jam ya. Berarti pihak rumah sakit juga boleh langsung melaporkan? Boleh, asal yang penting memang udah ini diperkirakan memang kecelakaan kerja itu bisa dilaporkan. Nah setelah dilaporkan baru nanti administrasinya kan akan dilengkapi lagi ya. Tadi sesuai dengan syarat-syaratnya itu apakah perlu memang surat polisi atau keterangan 2 saksi seperti itu. Surat lembur dong ya? Iya, surat-surat seperti itu nanti akan diminta keterangan seperti itu kan. Nah setelah itu administrasi beres. Kemudian dilakukan penanganan lebih lanjut lagi kepada para pekerja itu, apakah memang dia butuh rawat inap ataupun boleh langsung pulang nih dari UGD kalau memang tidak terlalu parah ya kecelakaannya. Nah biasanya kalau memang kecelakaan yang dia butuh penanganan lebih lanjut, itu nanti untuk rumah sakit yang sudah bekerja sama atau sudah memiliki dokter spesialis okupasi seperti saya, itu nanti akan diberikan penanganan yang lebih komprehensif. Bahkan kita nanti masuk ke program RTW namanya. Jadi nanti di program RTW ini pekerja ini akan ditangani kondisinya sampai dia siap kembali bekerja, terutama buat para pekerja yang mengalami kecacatan. Jadi kalau mereka ini sampai mengalami kecacatan kan, kalau misalnya balik kerja itu kan nggak bisa langsung kerja nih ya, nggak bisa langsung kembali ke posisi semula gitu karena emang sudah terjadi kecacatan. Nah ini kita akan berikan program RTW agar si pekerja ini disesuaikan kondisinya dengan pekerjaannya gitu. Jadi pelan-pelan nanti kita akan kembalikan dia sampai nanti dia bisa produktif. Semoga bisa produktif 100% seperti sebelumnya ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa produktif seperti sebelumnya, kita akan cari cara bagaimana mengadaptasinya. Program RTW berarti return to work ya dok ya? Iya. Mau dokter jelaskan sedikit tentang return to work dokter? Oh, boleh. Saya coba jelaskan dikit aja tapi ya, karena kan kita mau bulan selanjutnya nih, kita mau membahas tentang RTW lebih lengkap ya. Kalau misalnya sahabat Muni Teguh ada yang bertanya tentang RTW sekarang, boleh di drop di question. Atau dokter Lucy mau kan kasih bocoran sedikit-sedikit lagi. Kita nunggu gitu kan, lama. Sekarang ditanya, ya kan dok? Oke. Jadi RTW ini adalah program yang disusun sedemikian rupa bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja juga ini bisa masuk program RTW loh. Kan bulan lalu kita bahas penyakit akibat kerja ya. Jadi penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja itu bisa mengakibatkan kecacatan. Nah, kalau misalnya terjadi kecacatan atau gangguan fungsi tubuh, itu nanti kita akan buatkan program RTW bagaimana agar si pekerja ini tujuannya bisa kembali bekerja dengan aman dan nyaman secepat mungkin, tapi seaman mungkin gitu. Tujuannya kenapa harus secepat mungkin? Karena banyak para pekerja yang kalau misalnya terlalu lama nih, berdasarkan penelitian ya Dr. Kat ya, pekerja yang tidak kembali bekerja lebih dari 6 minggu nih 50% tuh rata-rata nggak balik kerja dengan baik lagi gitu. Jadi banyak layoff, misalnya mereka diberhentikan atau mereka jadi kehilangan motivasi untuk kembali bekerja karena mereka udah terlalu lama nih nggak kembali bekerja dan merasa bahwa dirinya nggak mampu untuk melakukan pekerjaannya seperti itu. Jadi nah di program RTW ini kita akan berikan penanganan baik secara fisik maupun psikis gitu. Jadi bisa juga nanti kita kalau perlu berkonsultasi dengan dokter psikiatri atau psikolog untuk meyakinkan bahwa pekerja ini mereka bisa kembali bekerja dengan baik dan benar, dengan aman dan nyaman gitu. Karena kita akan sesuaikan antara kondisi si pekerja saat ini dengan tuntutan pekerjaannya. Jadi nggak langsung ibaratnya sebelumnya itu kerja shift malam, sedangkan dia masih luka-luka nih, masih masa pemulihan. Masa pemulihan, kita nggak akan paksa dia langsung kembali bekerja, tapi kita akan sesuaikan. Misalnya dia masuk shift pagi dulu, berapa lama, nanti sambil dipantau kondisinya seperti apa. Kalau kondisinya sudah memungkinkan, baru nanti kita akan naikkan kemampuan kerjanya sedikit demi sedikit. Kalau bisa mendekati seperti sebelumnya ya, gitu. Karena harapan kita adalah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja bisa kembali produktif. Seperti itu Dr. Kat. Oke, dokter kan ada mengatakan ya dok, kita biasanya kalau dalam waktu 6 minggu kalau misalnya si pekerja tidak bekerja lagi, biasanya mereka itu jadi tidak ada motivasi untuk bekerja lagi dok. Jadi kalau pada penderita yang kira-kira dia cacatnya itu sudah sampai tidak bisa bekerja dalam kurun waktu 6 minggu dok, kira-kira itu gimana dokter? Oke, jadi memang tergantung situasi ya si Dr. Kat ya. Jadi misalnya nih pada pekerja yang mengalami
kecelakaan yang saya nggak bilang kecelakaan kecil ya, tapi kecelakaan yang tidak mengakibatkan keparahan itu bisa lebih cepat kembali bekerjanya. Tapi misalnya dia mengalami kecelakaan yang cukup parah, kemudian banyak lukanya, bisa terjadi kalau di bidang medis itu multiple trauma ya. Jadi trauma atau penyakitnya itu di banyak organ atau banyak anggota tubuh. Itu memang bisa membutuhkan rawat inap yang panjang, bahkan bisa lebih dari 6 minggu seperti itu. Cuman yang kita harapkan adalah, ini kan rata-rata, kita mengatakan rata-rata bahwa 6 minggu seperti itu. Nah, kita harapkan adalah pekerja ini jangan terlalu lama mereka di luar lingkungan kerjanya. Karena semakin mereka lama di luar lingkungan kerjanya, mereka juga motivasinya akan berkurang. Kemudian juga perusahaan kan juga memang butuh tenaga kerja ya, gitu. Memang ada peraturan bahwa perusahaan nggak boleh nih mem-PH-kan pekerja yang mengalami penyakit. Seperti itu memang ada peraturan. Tapi peraturannya juga mengatakan bahwa lebih dari 1 tahun itu perusahaan bisa untuk mempertimbangkan gitu. Nah, oleh sebab itu kita harapkan adalah dengan pekerja itu kembali bekerja pelan-pelan, kita sesuaikan dengan kondisinya, diharapkan nanti sebelum 1 tahun pekerja udah bisa kembali kerja dengan baik dan benar ya. Jadi yang namanya pekerja itu diberhentikan dari perusahaannya itu jangan sampai terjadi. Kemudian pekerja juga diberikan motivasi dan dorongan bahwa sebenarnya dia bisa melakukannya, tapi tentunya kita akan menilai dengan baik dan benar, nggak sembarangan kita bilang pasti bisa gitu. Tapi kita nggak memperhatikan resikonya. Misalnya tadi kayak pekerja ada nih, pekerja yang mengalami kecelakaan di daerah kepala, kemudian dia sering pusing-pusing nih setelah sembuh. Secara fisik dia bagus nih, udah bagus nih dokter kan, tapi dia masih sering kayak vertigo atau pusing-pusing, sedangkan dia kerja di ketinggian, kan nggak memungkinkan ya gitu. Bahaya, takutnya kita malah mengakibatkan si pekerja bisa jatuh lagi kan. Keseimbangannya jatuh. Nah, oleh sebab itu dengan program Return to Work nanti kita akan mempertimbangkan kondisi si pekerja ini dan memberikan saran ke perusahaannya nanti bahwa pekerja kondisinya seperti ini, baik secara fungsi dia memang belum mampu untuk bekerja di ketinggian. Nanti akan dikasih rekomendasi apakah memang pekerja direlokasi. Relokasi artinya dipindahkan, bisa sementara atau seterusnya, tergantung jenis kecacatannya itu menetap atau tidak, Dokter Kat gitu. Jadi akan terus dipantau kondisi pekerjanya. Nah, ini masuk ke dalam program Return to Work itu nantinya. Seperti itu. Berarti dari kedokteran okupasi sendiri dok, bukan cuma sekedar kecelakaan kerja, penyakit abaikan kerja, tetapi nanti selanjutnya bagaimana si pasien itu kembali bekerja lagi, kondisi mental dan fisiknya semua diperhatikan dokter ya? Ya, betul. Oke dokter, ini ada pertanyaan dok dari viewers kita dok. Oke, pertanyaannya dok, izin bertanya dokter, yang menentukan kecacatan kerja itu siapa dan bagaimana prosedurnya dokter? Oke, jadi kecacatan kerja itu memang ada yang namanya perhitungan kecacatan setelah dilakukan penanganan maksimal. Jadi maksudnya penanganan maksimal itu adalah kita sudah mengobati si pekerja yang mengalami kecelakaan kerja itu semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita lakukan tindakan medis atau intervensi secara medis itu sudah dimaksimalkan. Misalnya apakah dia sampai fisioterapi atau dia bahkan nanti diberikan alat bantu seperti itu. Nah, kalau itu sudah maksimal penanganannya, kita berikan waktu tunggu khusus untuk seperti kecelakaan yang mengakibatkan cacat fungsi, misalnya tangannya ini ada tapi sarafnya bermasalah seperti itu sehingga dia nggak bisa gerakin tangannya lagi. Nah, itu diberikan waktu tunggu sekitar 6-2 tahun sesudah perawatan maksimal itu untuk dilihat perkembangannya. Nah, kecuali misalnya untuk cacat secara anatomis. Cacat anatomis itu adalah cacat kehilangan anggota tubuh. Misalnya tangannya jadinya diamputasi. Nah, itu bisa langsung dihitung cacatannya. Tapi kalau memang dia masih bisa kita harapkan kembali fungsinya, itu diberikan waktu tunggu. Nah, setelah waktu tunggu itu baru nanti dihitung nih derajat kecacatannya. Nah, yang menghitung itu biasanya siapa? Nah, itu kami tentunya. Kedokteran okupasi. Karena itu nggak bisa sembarangan nih kita menentukannya. Karena ini ada aspek hukumnya ya. Kalau misalnya nanti kita sembarangan menentukan, terus ada masalah di kemudian hari, kita sudah mempertanggungjawabkannya. Karena itu jangan sampai merugikan pekerja atau merugikan juga provider. Jadi sesuai dengan kondisi sebenarnya itu kita lakukan perhitungan. Ada undang-undangnya loh untuk ngitung itu, ada peraturannya untuk hitung itu caranya seperti apa. Sampai nanti keluar derajat kecacatan namanya. Nah, derajat kecacatan itu nanti yang diberikan menjadi dasar bagi program Return to Work ataupun untuk kompensasi kecacatan yang biasanya diberikan kepada para pekerja yang mengalami kecacatan.
Berarti jawaban dari pertanyaan tadi itu bahwa yang menentukan untuk kecelakaan kerja ini adalah dokter spesialis okupasi ya dok Iya, ya. betul. Makanya kalau ada sahabat murid Teguh yang mungkin merasa ada sakit ataupun ada bagian-bagian tubuh yang terganggu setelah bekerja, boleh langsung konsultasi sama dokter Lucy ya dok. Di setiap hari apa dokter? Di hari Selasa, Rabu, dan Kamis dari pukul 9 sampai pukul 12. Oke dok. Dok, jadi ini ada pertanyaan lagi dokter. Oke. Untuk provider asuransi dokter, yang bisa mengklaim kecelakaan kerja ini siapa-siapa aja dok? Oke, kalau untuk yang provider sih saya nggak bisa sebutkan di luar yang milik pemerintah ya, karena saya bukan sales asuransi nih di sini. Kita nggak di endorse ya, Dok, ya? Di sini Iya. Jadi kalau sekarang saya paling mau menyebutkan yang memang memang tuh secara hukum diatur oleh peraturan pemerintah gitu. Jadi misalnya ada 3 provider yang secara garis besar itu untuk para pekerja yang ada di Indonesia. Misalnya yang pertama adalah para pekerja swasta. Umumnya kan perusahaan swasta itu akan diharuskan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, jadi untuk perusahaan swasta itu akan kecelakaan kerjanya atau penyakit akibat kerjanya sampai program return to work-nya akan di-cover oleh BPJS TK. Oleh karena itu diharapkan nih para pekerja bahwa mereka harus sadar dan mengetahui kalau memang mereka adalah pekerja swasta sudah terdaftar seperti itu. Tapi ini bukan endorse ya. Tapi emang ini peraturannya. Kemudian untuk para pekerja yang masuk dalam kategori aparatur sipil negara. Nah, aparatur sipil negara di luar Departemen Pertahanan itu akan di-cover oleh PT Taspen. Nah, jadi di luar Departemen Pertahanan ya. Kenapa? Karena Departemen Pertahanan bersama ABRI serta Polri, jadi TNI Polri dan Departemen Pertahanan itu di-cover oleh Asabri. Seperti itu. Cuman peraturannya memang agak ada perbedaannya sedikit nggak terlalu banyak mencolok. Cuman nanti biar para pekerja ini tahu bahwa mereka itu punya coveran ya. Jadi tergantung kita masuk ke dalam sektor apa seperti itu. Berarti untuk pengklaiman sendiri dok, apakah memang lebih bagus kalau kita minta langsung dari dokter spesialis okupasinya dok? Kalau tergantung, kalau misalnya kita untuk penanganan kecelakaan kerja pertama kali di IGD misalnya, itu akan ditangani oleh dokter spesialis yang bersangkutan sesuai dengan kondisi dari si pekerja gitu. Jadi harus diikuti prosedurnya seperti yang saya bilang tadi tuh, pelaporan 2 kali 24 jam itu harus dilakukan, kemudian syarat-syaratnya dilengkapi. Nah, nanti akan dilakukan penanganan. Nah, kedokteran okupasi ini kapan masuknya? Maksudnya gitu ya? Oke. Nah, kalau kedokteran okupasi itu masuknya adalah ketika pekerja ini memang mengalami kondisi yang dimana akan mempengaruhi performanya untuk bekerja gitu. Misalnya kalau dia kecelakaan kerja yang tidak terlalu parah, dia cuma misalnya jatuh, memar, kan itu tidak bisa sembuh sempurna, mungkin tidak harus untuk ke kami kedokteran okupasi karena dia bisa kembali bekerja dengan baik lagi. Tapi kalau butuh surat keterangan itu bisa datang, nanti kami akan menilai apakah memang dia bisa kembali kerja 100% seperti sebelumnya. Tapi kalau misalnya pekerja ini mengalami gangguan dan butuh penanganan, tadi seperti program Return to Work itu, nah itu kita akan buatkan programnya. Jadi program Return to Work itu tuh spesifik untuk satu orang itu beda dengan yang lainnya. Karena apa? Kecelakaannya bisa jenisnya beda ya, terus pekerjaannya juga beda, kecacatan yang dialami juga beda gitu. Jadi program Return to Work itu nanti istilahnya tailor made, disesuaikan dengan kita kayak ngejahit baju gitu. Jadi nanti ada diberikanlah rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan pekerja tersebut. Oke dok, misalnya ini pertanyaan dari saya nih dok. Boleh. Misalnya ada dok, misalnya kita pekerja kantoran ya dok, kan kemungkinan kecelakaan lebih kecil, paling mungkin di saat kita berangkat kerja aja dok. Tapi saat bekerja itu kita terus-terusan merasa jenuh, tidak ada motivasi kerja dokter. Terus kita konsul sama dokter nih, bisa nggak dokter bilang enggak itu paling cuma perasaan aja gitu, bisa nggak? Terjawabnya kayak gitu dokter. Ini berarti konteksnya mungkin lebih ke arah apakah ini masuk penyakit akibat kerja atau tidak ya? Rasa jenuh gitu dokter. Rasa jenuh itu nanti kita akan nilai seperti apa. Apakah memang itu seperti yang bulan lalu nih kita bahas kan bahwa penyakit akibat kerja itu bisa diakibatkan oleh 5 penyebab besar. Yang pertama fisik, kimia, kemudian ergonomi, kemudian biologi, dan yang terakhir psikososial. Nah, ini masuk ke dalam psikososial nih para sahabat murid Teguh. Jadi kalau psikososial itu adalah salah satunya misalnya dia mengalami pekerjaan yang sifatnya monoton.
pekerjaan yang monoton itu kan mengakibatkan kejenuhan, atau pekerjaannya itu mengakibatkan burnout atau stres yang berlebihan karena misalnya beban kerjanya terlalu tinggi. Jatuh-jatuhnya dia akhirnya jenuh juga. Atau pekerjaan di mana dia lingkungan kerjanya itu tidak mendukung untuk jenjang karirnya, jatuhnya juga jenuh. Jadi jenuh ini toxic environment itu bisa dokter? Bisa juga, karena setiap orang kan defense mekanismenya beda-beda. Nah itu nanti bisa kita lakukan penilaian. Penilaian itu nanti menggunakan beberapa tools. Jadi tools ini bisa kayak kuesioner, atau kita melakukan anamnesis. Kita tanya untuk memastikan dan memvalidasi apakah benar ini karena pekerjaan atau karena faktor di luar pekerjaan. Karena kan faktor psikososial atau faktor psikis kita ini kan dipengaruhi oleh banyak hal ya dokter Kat ya. Bukan hanya lingkungan kerja kita, tapi juga bagaimana lingkungan kita di luar pekerjaan seperti keluarga kah, relasi dengan teman-teman, atau support system kita seperti apa gitu. Jadi nanti ini harus dinilai lagi apakah memang ini pure dari pekerjaan, dari di luar pekerjaan. Nanti kita akan nilai itu seperti apa. Nanti kalau misalnya hasil penilaiannya memang karena pekerjaan, itu bisa masuk sebagai kategori penyakit akibat kerja seperti itu. Nanti bisa di-coverkan ke untuk bagian mana dia, misalnya provider asuransinya apa gitu. Kalau misalnya seperti BPJS/TK, ini nanti akan di-coverkan sebagai penyakit akibat kerja seperti itu. Penyakitnya disebutkan psikososial gitu. Iya, betul. Nah, ini penyakit yang saat ini banyak ya. Nggak perlu harus kecelakaan, harus ada nyeri, tapi kadang di mental kita juga bisa kan dokter? Iya, betul. Tapi boleh ya kalau ada jenuh dok, konsultasinya sama dokter gitu boleh, ya dok? Boleh. Semua boleh ya dok ya. Dok, ini ada pertanyaan dari viewers dokter. Kalau kesalahan kerja terbanyak itu diakibatkan oleh apa dokter? Oke, tadi udah ada kita bahas sedikit ya, bahwa kalau berdasarkan data yang ada memang tidak disebutkan terbanyak itu karena apa. Tapi kecelakaan kerja yang sejauh ini saya tangani paling banyak karena memang kecelakaan lalu lintas. Kebetulan ya, beberapa waktu saya coba data dari pasien-pasien saya itu kebanyakan kecelakaan lalu lintas. Nah, tapi kalau untuk di tempat kerja nih, kan lalu lintas kan di luar tempat kerja nih. Di tempat kerja, kecelakaan terbanyak itu biasanya pada para pekerja yang masih menggunakan power atau tenaga untuk melakukan pekerjaannya. Fisik ya dokter ya? Jadi yang masih harus bekerja dengan menggunakan fisiknya, misalnya kayak angkat-angkut atau dorong, kemudian juga itu bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang dia pakai alat berat yang banyak. Nah, itu ada beberapa pekerja yang sepertinya misalnya tertimpa atau tertindih benda berat, kemudian ada yang tertabrak juga karena dia pekerja ini tidak berjalan di tempat yang seharusnya. Jadi kan itu kalau di tempat kerja yang dengan menggunakan alat berat, itu nanti ada namanya jalur, misalnya jalur crane itu seperti apa, atau jalur kendaraan berat. Nah, kalau kita misalnya lewat situ kan mereka kan belum tentu bisa awas kan, karena memang itu udah jalannya kendaraan tersebut. Nah, itu ada pernah yang sampai tertabrak seperti itu. Jadi kalau data bilang sih aneka industri salah satunya seperti itu, yang masih banyak menggunakan tenaga, menggunakan kekuatan fisik. Jadi dokter, kalau misalnya kayak tadi dok, ya kan sudah ada SOP-nya jelas kalau misalnya kita jalan di satu jalur, sedangkan pekerja jalani jalur yang berbeda. Berarti itu ada sedikit kesalahan dari pekerja juga dokter. Kalau kayak gitu apakah boleh diklaim dokter? Boleh, itu boleh diklaim. Kalau sudah terjadi kecelakaannya itu masih masuk dalam klaiman. Cuman nanti untuk selanjutnya akan ditindaklanjutin, bahwa memang akan dipertegas bahwa nggak boleh lewat jalur situ, akan dilakukan pembenahan di perusahaannya sendiri seperti apa gitu. Misalnya apakah memang belum ada tulisan nih jangan berjalan di jalur ini gitu, karena kan bisa aja tanda-tanda peringatan itu tidak cukup jelas ya untuk orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Nah, oleh sebab itu kecelakaan apapun yang terjadi di lingkungan kerja itu akan diklaimkan sebagai kecelakaan kerja. Tapi ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Iya. Jangan sampai terjadi kecelakaannya walaupun itu karena kesalahan kita sendiri, seperti itu. Karena kalau emang terjadi kesalahan kerja, rugi pekerjanya, perusahaan juga rugi ya dok, kehilangan tenaga kerja yang bagus gitu ya dok ya. Oke, kita lihat lagi ya dok ya dari pertanyaan dari. Oke. Dok, ini ada dokter. Dok, apakah ada jaminan dok bisa bekerja kembali pasca sembuh setelah terjadi kecelakaan kerja di rumah sakit dokter? Di rumah sakit. Oh, ini konteksnya adalah rumah sakit ya? Iya, mungkin pekerjanya terjadi kecelakaan kerja di rumah sakit. Setelah sembuh, apakah masih terjamin dok bisa kembali lagi bekerja di rumah sakit tersebut dokter? Oke.
Kalau jaminan sih berdasarkan undang-undang dan peraturan itu dijamin bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja itu dijamin harus bisa kembali bekerja lagi. Bahkan sekarang itu banyak provider yang mengeluarkan program-program penjaminan seperti itu. Kayak misalnya ini, maaf ya kalau saya banyak menyebutkan BPJS TK ya, karena kan memang hubungannya ke situ ya. Hubungannya ke situ dan lebih banyak pekerja itu kan memang sektor swasta ya gitu. Jadi kalau BPJS TK itu mereka memberikan program namanya program Return to Work tadi itu. Yang pertama yang diprioritaskan adalah kembali bekerja seperti pekerjaan sebelumnya. Gitu. Jadi kembali bekerja ke posisi semula jika kondisinya memungkinkan. Nah, yang kedua, jika kondisinya tidak memungkinkan nih si pekerja tersebut kembali ke pekerjaan sebelumnya karena memang kondisi fisiknya, maka akan dicarikan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian si pekerja tersebut. Khusus di rumah sakit kan banyak bagian nih. Misalnya kalau perawat, sebelumnya dia misalnya di kamar operasi nih. Tapi karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan dia masuk lagi ke kamar operasi, nanti akan dicarikan bagian lain atau tempat lain yang bisa dia bekerja. Misalnya apakah ke ruang rawat inap atau ke poliklinik yang mungkin beban kerjanya akan lebih kurang dibandingkan di tempat yang sebelumnya. Itu bisa sifatnya permanen atau sementara ya, jadi tergantung kondisi si pekerja tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, jika memang pekerja itu tidak bisa kembali lagi ke perusahaannya karena satu dan lain hal, jadi misalnya nggak kembali ke perusahaannya, maka pihak provider ini akan bekerja sama dengan perusahaan lain yang menerima pegawai yang sudah mengalami kecacatan. Seperti sekarang kan banyak ya digaungkan bahwa disabilitas itu harus diterima kembali bekerja di tempat bekerja. Jadi banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang sudah bekerja sama ya untuk menerima pekerja-pekerja yang mengalami disabilitas. Contohnya itu seperti ada toserba tertentu yang mereka itu menerima para pekerja yang mengalami tunarungu seperti itu untuk bekerja di tempatnya. Nah, jadi dicarikan lagi alternatif perusahaan lain. Nah, yang keempat, kalau memang dia sudah tidak bisa kembali bekerja lagi karena kondisinya memang nih nggak bisa kerja apapun, udah dinilai dokter spesialis okupasi nih, emang kondisinya ini nggak memungkinkan. Contohnya adalah pekerja yang mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah karena dia mengalami kecacatan. Tentunya kan pekerjaan yang bersifat fisik akan sulit untuk dia kerjakan karena untuk bergerak pun sulit ya, akan dia terlentang terus karena mengalami kelumpuhan gitu. Jadi istilahnya imobilitas, tidak bisa melakukan pergerakan. Nah, itu memang nanti kita akan mengeluarkan yang namanya sertifikat tidak layak bekerja untuk semua jenis pekerjaan seperti itu. Nah, itu yang biasanya kasus ekstrim ya. Kalau sudah seperti itu kita memang ya tidak bisa menjamin gitu, karena memang secara fisik dia nggak bisa kembali bekerja. Berarti asalkan si pekerja masih bisa sembuh, biasanya tempat kerja itu masih akan berupaya ya dok ya, walaupun tidak di pos yang sebelumnya, paling enggak di pos lain yang sesuai dengan kondisi fisik dia pada saat itu ya dok? Iya, betul sekali. Jadi gitu. Tenang ya kalau misalnya para pekerja sudah menjadi terdaftar dalam sebagai anggota aktif dari suatu provider pelayanan kesehatan, biasanya itu ada jaminan dan memang diatur oleh undang-undang. Ini viewersnya minta spill dokter sedikit terkait Return to Work dokter, karena akhir ini saya sering perjalanan dinas dok, mungkin bisa di spill dikit, takut dia mungkin ya dok ya. Oke. Ini kasih spill dikit-dikit dok, kita bulan depan. Sebenarnya tadi udah lumayan banyak bocorannya ya dok ya. Tapi tambahin sedikit lah dok. Tambahin sedikit lagi. Jadi program Return to Work ini, kalau pekerja memang sudah mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, kemudian dinilai bahwa memang dia harus atau kita sarankan masuk ke dalam program Return to Work. Jadi nanti kita akan memberikan mengkonfirmasi kepada para pekerjanya yang mengalami kecacatan tersebut, juga kepada perusahaannya apakah bersedia ikut program Return to Work nih. Jadi karena ini butuh komitmen ya, ini jangka panjang soalnya. Kita nggak bisa ibaratnya bilang program Return to Work itu cuman selesai 1-2 minggu ya, karena tergantung kondisi fisiknya. Karena biasanya yang sampai ikut program Return to Work biasanya kondisinya agak parah nih dok ya. Misalnya dia mengalami kelumpuhan atau kecacatan, tangannya misalnya amputasi. Itu nanti kalau di program Return to Work, kita itu butuh proses yang panjang karena nanti kita akan berusaha untuk pekerja ini bisa kembali bekerja dulu ke tempat pekerjaan sebelumnya dengan menggunakan protesa atau ortesa. Jadi protesa itu dengan ortesa itu seperti alat bantu atau alat ganti. Misalnya kalau dia mengalami memang cacat secara fungsi, kita pakai alat bantu. Tapi kalau dia cacat secara anatomis, misalnya anggota tubuhnya hilang seperti tadi amputasi di tangan, kita itu akan program Return to Work itu sampai dengan adalah menggunakan misalnya tangan palsu nih.
gitu. Jadi nanti di program Return to Work itu dia akan dilakukan penilaian, diukur, kemudian dicarikan alat bantu yang tepat buat dia, misalnya tangan palsu yang cocok buat dia apa, sesuaikan dengan jenis pekerjaannya, disesuaikan dengan jenis kecacatannya. Nanti itu kan untuk pakai alat seperti tangan palsu itu kan kita nggak bisa cuma 1-2 bulan ya, kita pelatihannya itu bisa sampai panjang, bisa 6 bulan, karena nanti disesuaikan, cocok nggak buat dianya, seperti itu. Dan itu nanti alat bantunya itu bisa diganti, disesuaikan dengan kebutuhannya, karena biasanya yang tahap awal sampai tahap selanjutnya itu beda alatnya, seperti itu. Jadi akan dinilai. Oleh sebab itu saya bilang bahwa program Return to Work ini harus disetujui dulu oleh pekerja tersebut, disetujui oleh pihak perusahaan, baru nanti kita masuk ke program Return to Work ini, kita lakukan program apa yang cocok buat si pekerja tersebut, cocok dengan tempat kerjaannya gitu. Itu spill-nya udah banyak banget ya. Sudah dok, nanti orang itu jangan dok. Ya, oke. Ditunggu ya bulan depan. Sama yang tunggu sabar ya, sebulan doang dok. Jadi kita bertemu lagi sama Dokter Lucy. Berarti kesimpulannya dok, kecelakaan kerja itu bukan cuman kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, tapi juga semua pekerja, semua dari mulai kita keluar dari rumah sampai ke tempat kerja, kembali lagi ke rumah, ataupun pada saat lembur, perjalanan dinas, asalkan kita punya surat jalan, punya surat lembur, sama kalau memang terjadi kesalahan kerja, bisa kita minta peklaimannya dari dokter. Oke. Oh ya Dokter Catherine, saya lupa nih, sebelum saya lupa ya sahabat murid teguh, ada yang mau saya tambahkan lagi. Ini biasanya buat para pekerja yang bekerja di remote area. Tempat yang jauh dong. Tempat yang jauh. Jadi misalnya dia bekerja di tempat yang memang bukan tempat tinggalnya ya, gitu. Nah, buat para pekerja yang bekerja di remote area, itu kalau mengalami kecelakaan ketika dia kembali dari tempat kerjanya ke home base-nya istilahnya, terjadi kecelakaan, itu juga di-cover loh Dokter Catherine. Misalnya dia kerjanya di Tanjung Merawa dokter, dia tinggalnya di Medan. Jadi kalau dia pergi ke Tanjung Merawa itu di cover juga dok? Ya misalnya dia di Tanjung Merawa kan seminggu nih kan ya, di hari kerja, Senin sampai dengan Jumat. Weekendnya dia balik nih ke Medan nih. Kalau terjadi kecelakaan pada saat dia kembali ke home base-nya, itu juga akan di-cover. Gitu. Jadi luas gitu. Iya, jadi misalnya ada pekerja yang kerja di laut ya. Ya, misalnya kayak tambang gitu, mereka kerja di lepas pantai. Nah, waktu dia kembali dari tempat di istilahnya itu di tambangnya itu mau balik ke rumahnya, asal memang itu sudah ada, maksudnya sudah diberikan keterangan di perusahaan bahwa memang dia home base-nya di mana, terjadi kecelakaan di jalur yang dia biasa lewati yang sewajarnya dari tempat kerjanya kembali ke home base-nya, itu juga akan di-cover Dokter Catherine gitu. Jadi sebenarnya para pekerja cukup tenang ya, karena luas cakupan dari kecelakaan kerja ini. Jadi kalau orang ini nggak yakin lah Pak, ini bisa di cover atau enggak, sahabat Mitugi ingin bertanya boleh langsung sama Dokter Lucy aja. Boleh, kan, pada bimbang ya kan, sebenarnya saya bisa ngeklaim atau enggak ya kan dok. Jadi ini dok ada pertanyaan lagi dok. Dok, jika pasien terjadi kelumpuhan dokter, apakah bisa return to work dok? Oke. Ini saya mau bahas dulu di awal tentang kecacatan ya. Jadi saya mau kasih dulu definisi mengenai kecacatan. Jadi kecacatan itu ada dua nih Dokter Catherine. Kecacatan itu artinya kan adalah penurunan fungsi. Baik itu sifatnya permanen atau sementara. Penurunan fungsi ini bisa penurunan fungsi secara anatomis, cacat anatomis, ataupun penurunan fungsi yang memang fungsinya aja yang berkurang gitu. Nah, kecacatan kalau secara anatomis itu artinya dia kehilangan anggota tubuhnya, tadi seperti amputasi. Tapi kalau dia penurunan fungsi, itu misalnya dia lumpuh, jadi sarafnya yang bermasalah. Misalnya kalau kelumpuhan di kaki nih, kakinya ada, secara anatomis dia lengkap. Kakinya kiri kanan ada, tapi nggak bisa digerakkan karena mungkin dia mengalami gangguan di sarafnya. Nah, kalau dia itu namanya baru penurunan fungsi ya, cacat fungsi. Nah, jenis kecacatan ini nanti kan kita ada hitung-hitung lagi seperti yang saya sebutkan itu. Nah, nanti akan dinilai dengan pekerjaan yang sebelumnya. Apakah memang pekerja ini tuntutan kerjanya seperti apa gitu, misalnya dia kerjanya itu harus memang dia remote, bukan remote istilahnya, harus dia mobile. Nah, dia harus banyak bergerak. Nah, tentunya pekerja yang mengalami kelumpuhan tidak bisa memenuhi tuntutan kerja tersebut nih, harus banyak bergerak. Tergantung jenis kecacatannya. Anggaplah emang dia nggak bisa jadi bergerak nih. Nah, apakah ini bisa kembali bekerja? Tentunya bisa kembali bekerja, tapi
Ada tapinya nih, harus sesuai, harus sesuai dengan kondisi fisiknya. Jangan dipaksa dia kembali bekerja ke pekerjaan yang memang harus mobile gitu. Kita nggak bisa memaksakan, tapi kita nilai oke, pekerja ini mengalami kelumpuhan, dia tidak bisa mobile seperti sebelumnya. Kita modifikasi nih, apakah pekerjaannya kita modifikasi, misalnya yang sebelumnya dia harus gerak dari sana ke sini, apakah bisa kita modifikasi workstation-nya atau tempat kerjanya. Kalau masih bisa dimodifikasi kan bagus nih dok, jadi dia masih kerjanya masih seperti itu karena memang ahlinya di situ tuh. Karena biasanya pekerja itu takut kalau dipindahkan ke bagian lain, takut nggak bisa memenuhi gitu kan. Nah kalau kita bisa modifikasi workstation-nya itu bagus sekali, jadi dia nggak harus merubah tuntutan kerjanya terlalu banyak ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa nih rubah, memang udah harus seperti itu pekerjaannya, baru nanti kita carikan alternatif pekerjaan lain. Jadi ingat, bisa kembali bekerja tapi dengan catatan sesuai dengan kondisinya. Oke dokter. Jadi dari pertanyaan ini semua ya dok, banyak nih yang sebenarnya penasaran dok, ntar tentu kok dok. Tapi jangan kita jawab dulu semuanya. Jangan. Karena kan sisakan ya. Sahabat Menit Teguh sisakan untuk bulan depan ya dok ya, biar mereka tetap masuk ke IG live kita nanti ya dok ya. Oke. Jadi dokter, intinya dari kecelakaan kerja ini semua bisa kita klaim, mulai dari kita dari rumah sampai tempat kerja, kembali ke tempat kerja ya dok ya, untuk pekerjaan lembur, pekerjaan dinas, bahkan sampai ke daerah-daerah jauh yang remote juga bisa ya dok. Oke, jadi kalau sahabat Menit Teguh ingin bertanya lebih lanjut lagi, bisa langsung konsultasi ya dok ya sama Dr. Lucy setiap hari Selasa, Rabu, Kamis jam 9 sampai jam 12 ya dok ya. Ya betul Dr. Catherine. Oke, terima kasih sama Menit Teguh karena sudah mengikuti IG live kami. Sekian dari kami, terima kasih.